Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin peserta training dai yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak bosan-bosan mari kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan pada kita beribu-ribu nikmatnya, sehingga Allah mengatakan wa in ta'undu nikmatallahi la tusuha. Jika engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang besar ini adalah ketika kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Allah SWT, sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri teladan kita, dan kepada keluarganya, para pengikutnya, sahabat dan para pengikutnya, serta kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, peserta training dai yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun materi ceramah yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa ceramah itu merupakan salah satu metode seorang dai dalam menyampaikan materi kepada para peserta atau para audien. Maka agar materi tersebut dapat diterima dengan baik oleh peserta, maka dibutuhkan sistematika yang baik agar materi ceramah terkesan baik dan kemudian terkesan menarik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun materi ceramah yang baik agar mudah-mudahan ini bisa membantu para dai agar ceramahnya lebih sistematis. Peserta training dai yang dimuliakan oleh Allah SWT, saat kita berceramah tentu dan menyusun materi ceramah tersebut, tentu yang pertama kali harus dilakukan adalah bagaimana kita menentukan tema ataupun judul materi yang akan kita sampaikan. Karena memang tema atau judul itu menjadi frame besar untuk kita bisa membahas materi apa yang akan kita sampaikan nanti, agar tentunya materi tidak terlalu meluas, tidak terlalu berpanjang lebar, sehingga perlu tentukan tema atau judul materi tersebut. Nah, materi ini akan menjadi baik manakala pertama materinya adalah menarik. Tentunya menarik itu bisa dengan judul yang luar biasa, judul yang bombastis, ataupun judul-judul yang menarik agar para peserta ataupun para orang-orang yang mendengar kemudian tertarik untuk membahas materi tersebut. Kemudian materi yang kedua adalah kriteria itu adalah bagus adalah ketika materi itu dibutuhkan oleh masyarakat kita. Sebagai contoh, ketika mungkin di sekitar kita banyak orang-orang yang mungkin belum khusyuk sholatnya, maka materi yang kita tentukan adalah bagaimana materi sholat yang khusyuk. Sebagai contoh seperti itu, maka kita menentukan dulu materi apakah dibutuhkan oleh masyarakat kita ataupun tidak. Karena kadang-kadang ada sebagian penceramah ini adalah berceramah sesuai dengan keinginan penceramah tersebut, padahal bisa jadi materi tersebut tidak dibutuhkan oleh masyarakat kita. Yang ketiga, agar materi kita baik itu adalah bagaimana materi itu adalah kekinian atau update. Jadi sebisa mungkin materi tersebut adalah yang memang sering dibahas di masyarakat kita, yang memang atau materi yang terbaru kekinian, agar nanti materi itu adalah bisa menarik dari para pendengarnya atau para pemirsanya. Kemudian dimuliakan Allah Ta'ala, itu ada tentang bagaimana menentukan tema atau judul materi yang baik. Maka tentunya kita lihat apakah nanti materi yang kita sampaikan itu adalah atau tidak, lihat dari judulnya terlebih dahulu. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah SWT, setelah kita menentukan tema atau judul materi yang akan kita jadikan sebagai bahan ceramah, kita mendahulunya dengan alasan pemilihan judul. Artinya kita menyampaikan kepada peserta tentang pentingnya materi ini. Dilihat dari
fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Sebagai contoh, ketika kita ingin membahas tentang materi tentang khusyuk, maka kita ceritakan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Terlebih ketika kita menjelang Ramadan, bulan Ramadan itu, sebagian masyarakat kita rata-rata mengedepankan tentang jumlah bilangan rakaatnya daripada kekhusyuan salatnya. Sehingga dengan ini kita merasa bahwa penting bagi kita untuk menjelaskan tentang pentingnya khusyuk pada salat kita. Ini menjadi salah satu alasan kenapa kita memilih judul khusyuk menjadi materi ceramah yang penting. Setelah kita mengemukakan tentang alasan kita memilih judul yang akan kita jadikan sebagai materi ceramah, maka selanjutnya yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita mendukung ceramah kita dengan berbagai macam dalil-dalil yang ada. Karena memang ini menjadi bagian dari amanah ilmiah bahwa setiap kali orang berceramah harapannya adalah dia tidak berceramah dari dirinya sendiri tapi adalah didasari dengan dalil-dalil yang kuat. Baik dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih ataupun athar sahabat atau perkataan ulama. Al-Quran sebagai catatannya, maka di cross check dulu tentang nama suratnya dan ayatnya. Karena ini menjadi salah satu hal yang penting karena para pendengar ataupun para jamaah itu biasanya akan menanyakan ini ayatnya berapa atau surat apa. Maka penting untuk mencantumkan nama suratnya dan nama ayatnya sebelum kita menjelaskan tentang bunyi dari ayat tersebut. Ketika kita mengucapkan surat atau membaca ayat di dalam Al-Quran, maka kita dianjurkan membaca ta'awudz terlebih dahulu ketika kita membaca surat dalam Al-Quran ataupun ayat di dalam Al-Quran. Setelah kita ayat Al-Quran yang kita sebutkan, kemudian munculkan hadis yang sahih. Hadis ini disepakati oleh ulama kesahihannya, baik dari berbagai macam riwayat yang ada. Adapun ketika hadis itu adalah diperdebatkan ulama tentang kesahihannya, cukup kita cantumkan siapa yang mensahihkannya ketika itu jadi perbincangan di antara para ulama. Jadi memang ketika kita menemukan ada hadis-hadis yang memang di situ para ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya, ketika kita ingin menjadikan sebagai bahan dalil, maka kita cukup mengatakan siapa yang mensahihkannya. Ini minimal adalah ketika ada khilaf pun kita kemudian sudah memilih siapa ulama yang telah mensahihkan hadis tersebut. Kemudian hindari kita menggunakan hadis-hadis yang palsu ataupun yang dhaif yang disepakati kedhaifannya oleh para ulama. Kecuali memang di dalam fadilah-fadilah amal tertentu, maka sebagian ulama mengatakan bahwa diperbolehkan menggunakan hadis yang dhaif sebagai tambahan penyemangat untuk mengamalkan satu amal ibadah, tetapi tidak menjadi dasar hukum. Kemudian yang ketiga, setelah kita membacakan hadis, maka kalau ada, maka tulislah ataupun sampaikanlah tentang athar atau pendapat para sahabat. Untuk ini, maka kita perlu cross check dulu kepada buku-buku induk yang ada. Apakah betul bahwa ini termasuk adalah perkataan sahabat fulan bin fulan? Karena di masyarakat kita banyak bermunculan perkataan sahabat tertentu kemudian disebar kepada sahabat yang lain. Sebagai contoh, ketika ada perkataan didiklah anak-anakmu, ya, ini ada yang mengatakan pendapatnya Umar bin Khattab atau ada yang mengatakan ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Makanya ketika kita ingin berceramah, maka kita memastikan dulu tentang athar ini siapa sahabat yang mengucapkannya. Kemudian perkataan ulama. Jadi ketika kita membaca hadis atau membaca Al-Quran, kemudian ada athar sahabat yang menjelaskannya, sampaikan pula siapa ulama yang menafsirkannya. Sehingga ini menjadi amanah ilmiah bagi kita agar kita tidak menafsirkan secara sendiri-sendiri tentang Al-Quran dan hadis itu. Jadi ketika Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada, kemudian penjelasan sahabat juga ada, ulama juga ada, maka insya Allah menjadi amanah yang lebih baik. Tetapi kalau kemudian tidak ada, Al-Qurannya sudah ada, hadisnya ada, tapi kemudian penjelasan dari para ulama tidak ada,
maka mungkin kita bisa mengambil dari sisi bahasa kita tentang mengambil ibrah tadabbur dengan hadis ataupun ayat ini, tetapi tidak menjadikan sebagai salah satu dalil yang menguatkan, tetapi hanya sebagai pemahaman dari Al-Quran dan hadis yang kita sampaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika kita menyampaikan dalil-dalil yang akan kita sampaikan nanti ketika dalam materi ceramah, maka dalam penyusunannya kita dahulukan dalil-dalil yang menganjurkan materi yang akan kita sampaikan. Sebagai contoh, ketika tadi kita menceritakan tentang ataupun berceramah tentang khusyuk, maka dahulukan dalil-dalil yang menganjurkan tentang khusyuk, pentingnya dan manfaatnya, kemudian apa manfaatnya, dan kemudian apa kebaikan-kebaikan yang didapatkan ketika kita bisa khusyuk dalam salat kita. Baru kemudian kita munculkan tentang dalil yang mengancam ataupun bahaya-bahaya dari orang-orang yang tidak bisa salat dengan khusyuk. Ini kenapa kita mendahulukan dalil menganjurkan manfaat? Karena memang kita menginginkan orang untuk mengerjakannya, sehingga kita dahulukan motivasi terlebih dahulu dalam menjalankan amal tersebut daripada kita takut-takuti dulu. Maka ketika kita menyusun dalil, ketika kita ingin membahas sesuatu, maka dahulukan dalil-dalil menganjurkan. Kemudian manfaat apa yang kita dapatkan, kemudian setelah itu sebutkan pula dalil-dalil yang mengancamnya kalau kita tidak melakukannya, kemudian apa bahayanya ketika kita tidak melakukannya. Ini untuk memberikan motivasi bagi pendengar atau bagi para jamaah untuk melakukan apa yang kita ingin sampaikan. Ketika kita kemudian lebih dulu menggunakan dalil yang mengancam, maka mungkin jamaah akan takut terlebih dahulu, tetapi kita lebih dahulukan tentang dalil menganjurkannya agar jamaah ataupun audien termotivasi untuk mengerjakan apa yang kita sampaikan nanti. Kemudian kita berikan pula manfaatnya di dunia dan akhirat untuk kita, untuk orang-orang melakukannya, sebelum kita menjelaskan tentang bahaya yang akan diterima ketika kita meninggalkannya. Setelah kita menyampaikan tentang dalil-dalil yang menganjurkan, atau yang kalau di istilah para ulama sebagai dalil yang targhib, yaitu adalah dalil yang menganjurkan. Kemudian setelah itu diiringi dengan dalil yang tarhib, yaitu dalil yang mengancamnya ketika kita tidak melakukannya, maka ditambahkan setelah itu adalah kisah-kisah teladan daripada ulama. Artinya kita bisa dengan kisah tersebut bisa memberikan kepada para jamaah tentang bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah pernah dilakukan oleh para ulama kita, kemudian oleh para pendahulu kita, yang menjadikan bahwa kita pun insya Allah akan bisa melakukannya. Artinya ketika kita tidak ditambahkan dengan kisah teladan para ulama ataupun bagaimana cara aplikasinya di dalam teori yang dari dalil yang kita sampaikan itu, ini akan memberikan gambar yang sulit ketika kita tidak menyampaikannya. Tapi ketika kita bisa menceritakan kisah para ulama, kisah orang-orang yang sudah melaksanakan apa yang kita sampaikan tersebut, maka insya Allah menjadi gambaran yang jelas bagi para jamaah bahwa semua yang kita sampaikan itu sangat mungkin dilakukan. Ini gunanya tentang kisah teladan. Kemudian setelah kisah teladan, tidak ada salahnya juga disampaikan juga syair para ulama ataupun motivasi dari para ulama tentang materi yang akan kita sampaikan, tersebut. Ini untuk sebagai bahan bumbu ketika kita berceramah, karena memang berceramah itu tidak seperti menulis buku. Menulis buku itu bisa langsung sistematis tanpa ada cerita, tetapi ketika ceramah sangat mungkin kita akan menambahkan dengan kisah-kisah teladan, kemudian kisah-kisah mungkin yang ada di sekitar masyarakat kita, tetapi memang kisah teladan ini dianjurkan tidak terlalu banyak agar tidak menyita waktu sehingga kelihatannya materi sedikit, ceritanya terlalu banyak. Ini catatannya. Artinya tambahan tentang kisah teladan dan syair para ulama itu sebagai bumbu dikerjakan ataupun dilakukan secukupnya saja,
tidak berlebihan sehingga menghilangkan materi yang akan kita sampaikan ataupun menghapus, atau justru yang diingat oleh para jamaah adalah kisah tersebut, bukan materi yang akan kita sampaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah kita menjelaskan tentang dalil-dalil yang ada yang mendukung ataupun yang menganjurkan materi yang kita sampaikan, kemudian juga kita jelaskan dalil-dalil yang melarangnya ketika mengancam ketika kita tidak melakukannya ataupun bahayanya. Kemudian kita sampaikan contoh-contoh para ulama yang lakukan tentang materi yang kita sampaikan. Maka yang tidak boleh lupa adalah kita harus memberitahukan kepada para jamaah tentang jalan ataupun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Langkah-langkah ini kita bisa ambil dari hadis Nabi langsung atau dari para ulama dan sebagainya. Kemudian tipsnya seperti apa? Sebagai contoh, ketika kita membicarakan tentang khusyuk, maka ada hadis bahwa khusyuk itu dimulai dari wudhu yang sempurna, dan setelah itu adalah berdoa setelah wudhu, kemudian berjalan tanpa tergesa-gesa dan lain sebagainya. Dahulukan hadis Nabi SAW terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru kemudian tambahkan beberapa tips yang diberikan oleh para ulama kita. Artinya para ulama bagaimana menyebutkan bahwa ketika mau khusyuk itu diantaranya sebagai contoh memahami apa yang kita baca. Ini berdasarkan asar dari sahabat yang mengatakan bahwa laisa minka illa ma aqilta minhu, bahwa kamu akan mendapatkan pahala dari salatmu atau sesuai dengan apa yang kamu pahami tentang salatmu. Artinya menunjukkan bahwa semakin khusyuk salat kita itu tergantung dengan semakin paham atau tidak dengan bacaan kita. Kemudian sampaikan pula tentang kendala-kendala yang mungkin terjadi pada saat kita menjalankan apa yang kita ingin lakukan itu. Sebagai contoh, ketika kita ingin khusyuk, pasti ada kendala-kendalanya. Sebagai contoh gangguan setan dan segala macam seperti itu, maka kita sampaikan kendala-kendalanya. Setelah kita sampaikan kendalanya, kemudian kita sampaikan pula tentang bagaimana cara melewati kendala tersebut. Bagaimana cara kita bisa menghindarkan diri dari kendala tersebut, atau sehingga kita bisa menghilangkan kendala-kendala tersebut. Setelah kita menjelaskan tentang bagaimana cara menuju apa yang kita inginkan nanti, tipsnya untuk mencapai dari masalah yang akan kita sampaikan dalam masalah ceramah kita, maka sebelum kita akhiri, kita memberikan refleksi ataupun para penutup dari materi kita. Sebagai contoh, kita jelaskan tentang hikmah dari apa yang kita sampaikan tadi. Hikmah tentang khusyuk sebagai contoh. Hikmahnya apa? Kenapa kita diperintahkan khusyuk? Kemudian apa yang manfaat kita dapatkan ketika khusyuk? Kemudian kenapa sih kita diperintahkan khusyuk dan lain sebagainya? Kemudian motivasi kepada jamaah tentang pentingnya khusyuk, kita berikan motivasi sekali lagi sebagai penutup apa yang kita sampaikan. Setelah kita berikan motivasi, kita ambil kesimpulan. Artinya, kita simpulkan tentang sebenarnya hukum dari ini apa? Hukum dari khusyuk apakah wajib ataukah sunnah dan sebagainya. Ketika kita kesimpulan untuk mencapai satu hukum tertentu, alangkah baiknya kita disebutkan keputusan itu kepada para ulama kita. Artinya bukan pilihan kita, tapi sebagai contoh, jumhur ulama mengatakan khusyuk itu sunnah, sementara ulama A, ulama B mengatakan khusyuk itu wajib. Maka kita ambil yang memang sebaiknya adalah jumhur ulama. Karena jumhur ulama itu penting, karena jumhur ulama ini insya Allah lebih mendekati kebenaran daripada yang sendiri, meskipun kadang-kadang ya meskipun pendapatnya bukan jumhur ulama, tapi ini bisa benar. Tapi kalau jumhur ulama lebih mendekati kepada kebenaran. Ketika kita menyampaikan kesimpulan yang kemudian ada berbagai macam pendapat ulama di sana, tidak masalah kita sampaikan pendapat-pendapat tersebut, tetapi harus kita simpulkan bahwa kita milih yang mana. Apakah kita memilih yang sunnahkah, atau yang wajibkah, atau yang mana? Artinya, dari materi kita sampaikan, kita kesimpulan bahwa kita menyimpulkan bahwa hukum khusyuk adalah A.
misalkan khusyuk itu adalah sunnah. Kita sampaikan meskipun ada sebagian makan, tapi kita mengatakan bahwa kita lebih memilih pendapat yang mengatakan khusyuk itu sunnah, seperti itu. Sehingga memang para audien bisa memutuskan atau memahami bahwa dari hasil dari materi kita bahwa kita punya konklusi atau kesimpulan bahwa hukumnya adalah A atau B atau C. Ketika ada khilaf ulama di sana, tidak kita memang sebaiknya menyampaikannya hanya kita tetap menguatkan pendapat yang kita ingin sampaikan. Karena apa? Karena ketika dibiarkan lepas, kemudian tanpa ada kesimpulan dari pemateri, maka jamaah akan mengambang. Mereka akan bingung. Sebenarnya pematerinya ini adalah milih pendapat yang mana? Maka kita simpulkan, kita ambil satu pendapat yang kita anggap kuat, kemudian kita tetap membiarkan ada beberapa khilaf ulama di sana, tapi kita memilih pendapat yang menurut kita kuat. Setidaknya orang tahu bahwa kita memilih pendapat A atau B atau C. Demikian pula ketika misalkan ada sebagian jamaah yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, mereka masih terhargai. Karena apa? Pendapat mereka dihormati, dihargai, kemudian minimal kita menjadikan mereka menyadari bahwa ketika berbeda itu tidak masalah, bahwa khilaf ulama itu bukan menjadi musibah tapi nikmat buat kita semuanya. Ini ada satu ungkapan yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, bahwa perbedaan umatku adalah rahmat. Artinya ini memberikan motivasi kepada kita semua bahwa kita berbeda itu tidak masalah, tapi yang penting adalah perbedaan kita adalah bertanggung jawab. Kita punya dalil-dalil yang kenapa kita memilih pendapat tersebut. Kemudian minimal ketika kita melihat itu dan kita menyampaikan pendapat yang lain, maka memberikan wacana bagi orang-orang berbeda dengan kita bahwa ternyata memang pendapat mereka bukan satu-satunya pendapat yang benar. Bisa jadi ada pendapat yang lain yang mungkin juga benar. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika berpendapat, dia mengatakan ra'yi shawab wa yahmilu khata' wa ra'yuka khata' wa yahmilu shawab. Pendapat saya benar, tapi mungkin juga keliru. Tapi pendapat kamu keliru, tapi mungkin benar. Artinya, kita sudah berusaha untuk mengambil yang kuat menurut kita, berarti yang lain lemah. Tetapi kemungkinan kebenaran ada di pihak yang lemah tersebut. Tapi kita memilih yang kuat menurut kita. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah SWT, untuk mengakhiri tema kajian kita pada hari ini, maka saya akan bacakan pesan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, khatibin nasa ala qadri uqulihim, falaysa kullul marda nafsad dawa. Artinya adalah berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka, karena tidak semua penyakit obatnya sama. Artinya ini menjadi pesan bagi para pendai, para dai dan para penceramah bahwa ketika kita berbicara dengan audien kita, maka berbicaralah sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Sebagai contoh, ketika kita bicara dengan orang awam, maka tidak pas ketika kita membicarakan banyak masalah perbedaan ulama di sana, tetapi kita berikan kepada mereka tentang pendapat yang menurut kita benar. Tapi ketika kita bicara dengan para thalabul ilmi, maka tidak salahnya kita berikan kepada mereka pendapat-pendapat yang lain, kemudian adu argumen dan sebagainya agar mereka bertambah ilmunya. Sehingga masyarakat tidak bingung ketika orang awam kemudian kita membiarkan mereka mendapatkan pendapat-pendapat yang berbeda. Meskipun ini mendidik mereka, tetapi mungkin bagi orang-orang awam mereka butuh kepastian tentang hukum tersebut.
Sementara bagi talibul ilmi, ketika dia memang mencari ilmu kemudian punya kemampuan untuk membahasnya, maka kita berikan kepada mereka dalil-dalil yang memang pendukungnya, kemudian dalil-dalil dari orang yang berbeda dengan pendapatnya dengan pendapat kita, kemudian membiarkan mereka para talibul ini adalah ketika mengamalkan sesuai dengan dalil yang mereka yakini kebenarannya dan tidak harus sama dengan apa yang kita sampaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikian tadi tentang materi tentang bagaimana menyusun ceramah yang baik. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya, kepada saya terutama, agar nanti apa yang kita sampaikan ini bisa betul-betul efektif dan bisa bermanfaat bagi para jamaah kita. Cukup sekian, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.